Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan hingga Allah pertemukan kita dalam acara daurah ini. Antum, mungkin sebagian dari antum tentunya datang dari tempat yang cukup jauh, perjalanan. Semoga segala jerih payah yang antum lakukan, termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallah bihi tariqan ilal jannah, yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga pula berkumpulnya kita di masjid ini, salah satu rumah Allah, menjadikan kita termasuk juga orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan, wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillah yaqra'una kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Ketika sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, masjid, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka pelajari di antara mereka, kecuali turun kepada mereka rahmah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, mereka dinaungi oleh rahmat dan disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi jazakallahu khair, Ustadz telah sebutkan di muqaddimah pentingnya kita, bahkan setiap muslim, muslimah, kembali kepada salaf dalam perkara agama ini. Yang mendasari itu semua ada beberapa alasan. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk bertafaqquh fiddin, untuk belajar dan tahu hukum-hukumnya. Yang itu kita butuhkan dalam keseharian kita pagi sampai malam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam ayat liyatafaqahu fid din, agar ada sekelompok dari umat ini yatafaqqahun,
bertafaqquh, mendalami, mempelajari ilmu dalam agamanya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, artinya untuk mereka belajar ilmu syar'i, tahu makna-maknanya, mengerti rahasia-rahasia hikmah di balik semua itu. Begitu mereka faham, untuk mereka ajarkan kepada selain mereka. Dari sekian yang Allah perintahkan kepada kita dalam proses belajar tafaqquh fid din adalah bertanya, mengambil ilmu, membaca, mendengar dari ahlul ilm, orang yang berilmu. Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahlu dzikr, jika kamu tidak berilmu. Yang Allah perintahkan, perhatikan ayat, orang yang kita tanya hanyalah orang yang berilmu, bukan selain mereka. Kata Sa'di juga, ayat ini umum, mencakup seluruh permasalahan-permasalahan agama, usul maupun furu', masalah-masalah pokok ataupun masalah-masalah cabang fikih. Jika seseorang tidak mengerti ilmunya, tanya kepada orang yang akan mengajarkan ilmu itu kepadanya. Maka perintah dalam ayat ini, fas'alu ahla dzikr, perintah untuk belajar, bertafaqquh fid din. Perintah bertanya kepada ahlul dzikr, ahlul ilm, orang yang berilmu. Tidaklah diperintah untuk bertanya kepada mereka kecuali karena itu yang wajib. Itu yang wajib untuk diajarkan kepada yang bertanya, untuk mereka jawab dengan ilmu pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Sengaja ayat mengkhususkan orang yang berilmu, hanya mereka. Fas'alu ahla dzikr, tanya kepada ahlu dzikr. Dikhususkan pertanyaan itu kepada mereka. Mafhum dari ayat ini, terfahami darinya, berarti larangan untuk bertanya kepada selain ahlul ilm, untuk belajar kepada selain ahlul ilm, orang yang dikenal, diketahui kejahilannya. Dilarang untuk dia berbicara, menyampaikan agama, dilarang pula untuk orang bertanya kepadanya. Itu terfahami dari ayat.
disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inna ahadakum lan yazala bi khair mattaqallah. Kalian tetap dalam kebaikan selama kalian bertakwa kepada Allah. Wa idza syakka fi nafsi syai' sa'ala rajulan 'aliman fasyafahu min. Kalaupun dia ragu tentang sesuatu, dia tanya kepada orang yang alim, berilmu, sembuh dia dari penyakit kejahilannya. Kalau dia tanya kepada orang yang tepat, orang yang benar untuk dia tanya. Wa ausyaka alla tajidu. Kata Ibnu Mas'ud, aku khawatir kalian akan sulit untuk mendapatinya. Orang yang benar-benar berilmu, tempat kamu belajar kepadanya, membimbing kamu ke jalan yang benar. Kondisinya yang Ibnu Mas'ud sebutkan ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kamu bayangkan kalau di suatu masa penyakit itu merata di sana sini, bahkan itu penyakit yang mematikan, naudzubillah. Orang pada ketakutan ingin sembuh, selamat darinya. Yang menderita penyakit itu banyak sekali. Antri untuk berobat. Orang ingin sembuh. Sementara tenaga medis yang bisa menangani dengan benar dan baik penyakit itu sangat terbatas, sedikit sekali. Kamu bayangkan betapa sulitnya. Kalau kita ingat saat COVID kemarin, orang pada ketakutan. Tiap 1 menit ambulan jalan bawa jenazah, rumah sakit full di sana sini, menolak, nggak ada tempat. Orang pada ketakutan. Dokter yang menangani sedikit. Itu padahal penyakit fisik. Seperti itu kondisi umat. Yang jahil terlalu banyak. Butuh ilmu. Yang butuh ilmu terlalu banyak. Sementara orang yang berilmu dengan benar sedikit sekali yang akan mengarahkan mereka, mengajari, membimbing mereka. Fanas'alullah as-salama wal afiyah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah jika jahil tidak mengerti sesuatu tentang agamanya, untuk dia bertanya, untuk dia belajar agar terselamatkan dari penyakit kejahilannya. Dari situ kamu sadari
betapa manusia sangat gegabah, di mana mereka tidak peduli kepada siapa mengambil agamanya, belajar ke siapa, bertanya, mendengar, membaca dari siapa. Padahal itu menentukan agama dia benar atau salah, karena akan dia amalkan, akan dia yakini. Itu akidah atau itu hukum amalan yang akan dia lakukan. Dia nggak peduli membimbing dia kemana, kembalinya ke siapa. Maka ini kesalahan besar yang banyak orang terjatuh kepadanya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dalam perkara dunia orang gak akan dipercaya kalau tidak disaksikan, kalau tidak dikenal ma'ruf dengan sesuatu yang dia akui. Misalnya dia mengaku sebagai anemer, ahli bangunan, padahal orang gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu fulan ini pernah kuliah teknik sipil misalnya. Gak ada yang pernah tahu dia paling tidak pernah ikut orang tahunan misalnya, borongan bikin perumahan atau gedung apa, gak ada. Lalu dari mana dia bisa membangun dengan baik dan benar? Orang gak akan percaya. Orang gak akan amanat kepadanya. Itu perkara duniawi. Atau kedokteran, ngaku dokter bisa ngobati pasien, walau pernah diketahui sekolah kedokteran, kuliah, walau pernah ini itu. Bagaimana orang bisa percaya? Sementara ini lebih besar tanggung jawabnya mengaku tahu syariat Allah, sunnah Rasulnya, sementara tidak diketahui pernah mempelajari itu dengan benar, kepada siapa dia berguru, kemana dia akan membawa orang yang belajar atau mengambil ilmu itu dari dia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nusus ayat hadis banyak mentahdzir, mengingatkan kita untuk tidak bergaul dengan ahluz zaigh, orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, orang yang mengikuti, mencari-cari muskilat yang gak jelas, gak tahu dasar-dasar ilmu, bahkan ya hanya menginginkan fitnah. Orang semacam ini harus dijauhi dan tidak boleh didengarkan. Satu ini.
Perkara yang kedua, umat ini kita semua butuh agar ilmu syariat ini tetap bersih, fresh, seperti buah yang kamu petik langsung dari pohonnya, fresh. Diambil saat ilmu itu diambil dari orang-orang yang berilmu, yang ma'ruf akidahnya, yang ma'ruf manhajnya, tersambung ketika itu diambil dari mereka, dari ulama yang ma'ruf keistiqomahannya, akidahnya, dari ulama ini dari yang sebelumnya, dan seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak demikian hilang ilmu itu. Kata Abu Darda radhiyallahu an, mali ara ulama'akum yadhhabun. Mengapa aku melihat ulama kalian pada tiada, wa juhalakum la yata'allamun. Sementara yang jahil dari kalian gak mau belajar, tidak mengambil ilmu itu dari mereka. Hilang ilmunya, ulamanya hilang, meninggal, hilang pula bersamanya ilmunya, karena tidak diambil oleh generasi berikutnya. Kata Abdullah ibn Ubaid ibn Umair rahimahullah, al-ulama idza adrakahumul muta'allimun faniyal ulama wa baqiyal ilm ghaddan indal muta'allimin. Ulama kalau masih ditemui nyambung oleh yang belajar ilmu generasi berikutnya, itu diserap dari mereka, ulamanya wafat, ilmu itu masih fresh, dipetik dari mereka, sekarang pindah ke tangan murid-muridnya. Begitu seterusnya, nanti muridnya ini yang mengambil ilmu itu terus ke bawah, demikian dari generasi ke generasi. Selamat ilmunya, selamat pula generasi yang setelah mereka. Maka penting ilmu itu diambil dari para ulamanya, terus dia dalam keadaan segar, gak terputus. Karenanya di dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat
ibadur rahman, hamba-hamba Rahman, doa mereka selalu saja mereka memohon kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, panutan dalam kebaikan, kata Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah. Imam yuktada fil khair, dia jadi panutan dalam kebaikan, diambil, ditiru oleh yang setelahnya. Sebagian salaf mengartikan ayat, jadikanlah kami orang-orang yang bertoladan kepada generasi yang sebelum kami, para imam, para ulama yang sebelum kami. Diambil itu dari mereka. Dengan itu kami pun kelak akan menjadi toladan kami. Diambil ilmu itu dari kami. Maka orang tidak akan menjadi imam, tidak akan menjadi toladan dalam kebaikan, diambil darinya, kecuali saat dia juga mengikut, mengambil, meniru kepada generasi yang sebelumnya, terus menyambung demikian. Di situ arti pentingnya kembali kepada salaf. Kamu tahu Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim saat bertanya kepada ayahnya Imam Abu Hatim dan juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, keduanya Razi, yang ditanyakan oleh Imam Abdurrahman, apa yang kalian berdua ketahui, yang kalian berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, yang kalian berdua ambil, kalian berdua pelajari dari para masyayikh, para syekh, para ulama, para imam di negeri-negeri yang kalian datangi. Karena dulunya tentunya Abu Hatim dan Abu Zur'ah keliling dunia, talabul ilm, masuk Hijaz, masuk Baghdad, Mesir, Syam, menuntut ilmu. Kan di tiap negeri itu ketemu dengan para imamnya, para ulamanya. Di situ kecerdasan Abdurrahman ibn Abi Hatim. Yang kalian ambil dari mereka apa? Yang kalian pelajari dari mereka? Sehingga Abu Hatim, Abu Zur'ah itu mereka berdua ambil, mereka dua pelajari dari para masyayikh, ulama di negeri-negeri yang mereka datangi. Kemudian setelah mereka jadi alim, imam, diambillah ilmu itu dari keduanya oleh generasi berikutnya, Imam Abdurrahman. Maka ilmu terselamatkan dengan itu, fresh, terus bersambung kepada generasi yang setelahnya.
Yang ketiga, pentingnya perkara ini bahwa kita manusia membutuhkan ilmu jauh lebih besar dari kebutuhan makan dan minum kita. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang lebih butuh ilmu dibanding kebutuhan mereka kepada makanan, daging, roti atau semisalnya. Kata Imam Ahmad, karena kalau makanan, ya orang paling butuh sehari 2 kali atau 3 kali udah kenyang sekali. Udah cukup. Sementara ilmu dia butuhkan dalam setiap waktunya, dalam setiap nafasnya. Dia butuh ilmu. Bahkan termasuk yang dia makan, dia minum. Dia butuh ilmu. Apa boleh minuman ini, makanan ini, cara minum, cara makan, dia butuh ilmu. Lebih besar kebutuhan dia terhadap ilmu. Kata Imam Ahmad saat ditanya oleh putranya Imam Abdullah, ilmu yang dengannya dia bisa sholat dengan benar, puasa, zakat dengan benar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Yang keempat, ajr wa thawab, pahala agar tidak terputus mengalir kepada setiap ulama di setiap generasi sampai ke para sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, oleh karenanya orang kalau tidak mengajarkan sunnah Rasul SAW, tidak mengajarkan dari para sahabat salaf, maka dia musuh sebenarnya. Kenapa demikian? Karena dia telah memutus alur pahala yang seharusnya sampai, dan itu permusuhan yang sangat besar. Kalau arah belajarmu benar, pahala itu kan nyambung. Kamu ambil dari alim fulan yang diketahui keilmuannya, jelas akidah dan manhajnya. Baik, kamu setiap kali mengamalkan itu, mengalir pahala ini juga kepada gurumu ini. Gurumu ini dulu belajar ilmu dari gurunya lagi, syekhnya. Gurunya yang mengajarkan syariat itu kepadanya, maka mengalir juga pahalanya kepada guru dia. Terus begitu, nyambung. Karena dia yang tunjukkan jalan, dia yang ajarkan ilmu. Sanna fil Islam sunnah hasanah, dalla alal khair, da'a ila huda. Maka pahala itu ngalir terus, nyambung. Tetapi kalau yang diajarkan bukan ilmu yang benar, bukan sunnah Rasul SAW, bukan manhaj salaf, putus alur pahala ini. Karena bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari atba' tabi'in, bukan dari para a'immah, bukan dari Ahmad, bukan dari Tsauri,
bukan dari Sufyan, bukan dari fulan wa fulan. Para imam dan ulama yang ma'ruf. Kesana kemari entah kemana larinya. Alur pahala ini putus. Makanya mereka yang tidak mengikuti manhaj salaf dan itu dia ajarkan kepada orang lain, kata Imam Ibnul Qayyim, mereka itu qutta'ut thariq, gerombolan para perompak, kayak layaknya perampok. Kan kalau dulu kan perampok itu mutus jalan. Ini kafilah jalan dari Syam menuju Mekah pulang. Yaitu jalurnya. Tapi diputus tengah jalan, dibegal. Sehingga nggak sampai ke sana. Perbekalan, keuntungan besar yang semestinya mereka bawa pulang sampai ke Mekah, habis ludes, mereka begal. Itu seperti itu, dibegal pahalanya, diputus, karena nggak kembali kepada salaf. Ilmu yang diajarkan, agama yang disampaikan bukan agama salaf. Bukan seperti yang diajarkan oleh salafus saleh, putus. Dan memutus pahala itu adalah bentuk permusuhan yang sangat besar. Mereka musuh. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Perkara yang kelima, kesalahan kalau itu dalam perkara ilmu atau dalam perkara agama, madharatnya jauh lebih besar. Mafsadahnya sangat besar sekali. Lebih dari perkara duniawi. Kata Imam Abdullah bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal, orang kalau punya kitab, di situ ada riwayat-riwayat banyak, bolehkah dia amalkan apa yang dia dapati di kitabnya itu? Sementara dia nggak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Apa boleh dia mengamalkan apa adanya yang ada di kitabnya? Kata Imam Ahmad, tidak boleh. Sampai dia tahu atau dia bertanya mana yang boleh diamalkan, mana yang tidak. Enggak semua yang kamu dengar kamu bisa amalkan, bahkan tidak semua orang bisa kamu dengar perkataannya. Bisa kamu baca tulisannya, kemudian kamu terkagum-kagum, bagus ini, luar biasa ini. Kamu amalkan. Sementara itu enggak benar. Kata Syekhul Islam rahimahullah, musallamun annahu la yasuh istima' kulli qaul. Sudah menjadi kesepakatan. Artinya enggak ada khilaf di kalangan salaf, para ulama salaf. Musallam, semua akan sepakat, gak akan ada berselisih bahwasanya tidak dibenarkan, tidak boleh orang itu mendengar
dari sembarangan orang. Pokoknya ada orang bicara agama kamu dengerin, orang nulis apa kamu baca, kamu ambil, nggak boleh. Itu sudah sepakat, kaidah yang disepakati. Karena akan bahaya. Sementara kamu nggak tahu siapa orang ini, bagaimana akidahnya, seperti apa manhajnya, kamu nggak ngerti. Tidak sembarang orang bisa kamu dengarkan, bisa kamu ambil darinya, kata Syekh Ibn Utsaimin, karena dampaknya memang besar. Kerusakan yang timbul karenanya luar biasa, berat dan besar. Kalau urusan dunia ya paling-paling kerugian materi lah ya. Kalau duniawi, kamu mau bangun ini bangunan misalnya, sekian meter kali sekian meter. Kamu tanya ke sembarang orang, orang itu nggak pernah pegang bangunan, nggak pernah belajar teknik dan semisalnya. Kamu asal tanya saja, bagaimana? Aku mau bikin masjid ini, ada proyek ini, 15 meter kali 15 meter misalnya, lantai 2 lagi. Oh gampang sudah. Pondasi cukup setengah meter aja misalnya. Itu besi, tulang, cukup kamu belikan yang 8 dim saja, 8 mili aja. Campuran semen, pasirnya cukup 1:20. Hancur bangunanmu, ambruk. Mentoknya itu kerugiannya, walaupun kerugian besar, tapi yes, bisa dibenahi lah kalau itu urusan dunia. Akibat kamu salah bertanya, salah mengambil dari orang yang gak kamu ketahui pasti keahliannya. Apalagi ini urusan akhiratmu, urusan surga dan neraka. Kamu bertanggung jawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ke-6, orang atau kita kalau tidak membedakan siapa yang boleh diambil ilmu darinya, siapa yang tidak, karena gak semua orang bisa seperti kata Syekhul Islam tadi, musallam. Kalau tidak dilakukan itu, tidak dibedakan, akan hilang marji'iyah, referensi yang benar, tempat kamu kembali, tempat umat ini merujuk. Itu referensi induk bagi mereka hilang. Karena memang kebanyakan umat tidak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau mereka nggak tahu referensinya, nggak ngerti ngerujuknya ke siapa, akan diberi fatwa ngawur. Sesatlah
si pemberi fatwa, si penjawab, sesat pula lah yang meminta fatwa dan yang dijawab. Kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Memang dulunya awal salaf, zaman sahabat, awal-awal zaman tabi'in, gak ada yang tanya sanad. Seperti kata Ibnu Abbas juga, dulu begitu ada orang berkata bersabda Rasulullah SAW, kami langsung diem, pasang telinga, serius mendengar dan kami ambil darinya. Naam, begitu dulunya. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Tapi belakangan orang banyak terjatuh dalam fitnah. Fitnah bid'ah, muncul khawarij, muncul rafidhah, muncul kelompok-kelompok sesat. Maka kami harus bedakan, kata Ibnu Sirin. Orang sembarangan saat itu berkata Rasulullah bersabda begini. Kami katakan saat itu, sebut sanad kalian, dari mana kalian dapati ini hadis yang dia bawakan. Dari mana kamu dapati ini? Gak langsung didengar, gak langsung ditelan, diterima mentah-mentah begitu. Diperiksa, di cross check oleh salaf. Sebutkan. Fayundaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum. Maka kami lihat, kalau yang dia sebutkan ulama-ulama sunnah, perawi-perawi ahlu sunnah, kami ambil. Oh ya khair, kami terima. Karena kami tahu siapa mereka yang disebut namanya tadi, dari fulan, orang-orang yang kami kenal. Wa yunzaru ila ahlil bid'ah fala yu'khadh hadithuhum. Tapi kalau yang disebut ahlul bid'ah, kami enggak terima hadisnya. Kami enggak mau ambil. Terjaga agama dengan itu. Begitu salaf, dan itu yang mereka ajarkan kepada generasi setelah mereka. Ini 6 atau berapa tadi? 5 atau 6 perkara pokok yang mendasari kenapa pentingnya kita itu, dan setiap muslim bahkan, hanya mengambil dari orang yang jelas akidahnya, manhajnya, mengantarkan kita kepada manhaj salaf, mengembalikan kita kepada salaf, agar pahala nyambung terus, mengalir kepada mereka sampai ke Rasulullah SAW, tidak terputus. Plus poin-poin lain yang telah kita sebutkan tadi, insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.